Halo kakak dan teman-teman semua yang mungkin menonton video ini. Selamat datang di video pembahasan kedua untuk proyek oceanografi fisika saya di modul yang pertama. Oke, langsung saja. Jadi pada video kali ini kita akan mulai dengan membahas grafik yang telah saya buat. Grafik menggunakan grapher. Jadi ada tiga grafik yang tadi buat. Ini yang pertama adalah grafik temperatur yang menunjukkan bagaimana perubahan temperatur terhadap kedalaman. Jadi di sumbu X ini ada temperatur, di sumbu Y ada kedalamannya. Bisa kita lihat semakin dalam kedalaman di perairan ini, maka temperaturnya juga akan semakin turun. Jadi bisa lihat di sini mungkin ada thermocline. Dia ada mengalami perubahan, perubahan sedikit perubahan ya. Tadinya di sini dia suhunya naik, kemudian turun, kemudian ada naik lagi. Kemudian setelah melewati kedalaman ini mungkin sekitar 12 ya, 12 meter sampai ke 15 meter ini dia terus turun hampir linear. Kemudian di sini dia benar-benar turun terus sampai ke bawah. Enggak, ini hampir ke linear. Maksudnya ini perubahannya terus turun. Di sini baru dia turun ke bawah. Kemudian di grafik salinitas bisa kita lihat juga ada sedikit perubahan ya pas turun. Kemudian sampai ke benar-benar kedalaman yang paling bawah. Ini dia hampir linear kan dia terus turun. Meskipun perubahan salinitasnya itu juga nggak banyak berubah jauh. Sampai ke kedalaman 40 meter itu sekitar perubahan yaitu benar-benar lebih nggak banyak berubah itu mulai dari kedalaman 10 meter. Kemudian di grafik densitas pun juga jauh berbeda dengan grafik salinitas. Awalnya di sini ada perubahan yang cukup besar ya, dari kedalaman 2 meter, 3 meter, sampai ke 4 meter. Mulai dari kedalaman 5 meter sampai 10 meter itu perubahannya semakin sedikit, sekalipun masih cukup signifikan. Mulai dari kedalaman 10 meter sampai 40 meter itu nggak banyak lagi perubahan densitas yang signifikan. Oke, setelah kita membahas grafik ini, kita akan lanjut untuk membahas pembuatan ODV. Jadi kita sudah masuk ke software ODV-nya. Lalu di sini kita akan buat yang baru. Nah, dengan format nama, kemudian di belakang saya itu, oke, kemudian kelas. Kemudian saya oh, lah, selesai. Lalu kita pilih user specifies variables manually. Kita oke saja di sini. Kita ubah dulu. Kita ini dulu untuk stabilitas. Kemudian satuannya dengan PPT 14. Kita tambahkan juga satu intensitas dengan satuannya kilogram per meter kubik. Lalu kita oke. Kemudian kita akan membuat grafik berdasarkan data yang telah diambil di perairan Kendari yang ada di sekitar Sulawesi, Pulau Sulawesi bagian timur. Itu di dekat Provinsi Sulawesi Tenggara kayak tadi ya kalau. Jadi kita zoom dulu. Kemudian kita zoom lagi.
Oh enggak, ini nggak usah biarin dulu dibiarin. Oke, setelah kita zoom, kita akan masukkan data-data stasiun yang telah dihitung setelah bikin data seperti ini. Kita import, kita import mulai dari stasiun satu. Oke, oke. Kita akan lakukan ini ke data mau dari stasiun satu sampai stasiun 21. Jadi mungkin akan sedikit panjang prosesnya, tapi inilah proses yang apa bagian proses yang paling panjang dari keseluruhan pembuatan eh, menggunakan ODV. Jadi kita bisa lihat sudah ada muncul di sini satu titik dari stasiun satu beserta data-datanya. Oke, kita juga akan melakukan associate dengan pada stasiun-stasiun lainnya. Misalkan ada cepat aja ya. Sudah stasiun satu 2 3 kita lanjut ke stasiun 4. Ini udah. Kalau saya pakai touchpad sih, saya nggak pakai mouse jadi yang begini deh. Stasiun 5, kita akan lanjut impor untuk stasiun ini. Bisa terus. Dan melakukan associate juga ke semua. Memang agak panjang prosesnya. Sebenarnya eh, boleh sih kita cuma melakukan ini ke 4 stasiun aja. Cuman kalau di cut-cut kayaknya bakal ke
Ya kali dikat aja kali. Biar nggak terlalu panjang durasi videonya. Oke, sip. Kayaknya saya cut aja untuk bagian ini kayak karena terlalu panjang. Oke, karena kita udah nitikin semuanya. Lanjut. Jadi kita tuh bakal potong lagi, kita bakal zoom lagi supaya kita lebih fokus ke bagian ke titik ke wilayah Thailand Kendari yang udah ada titik-titiknya nih. Udah ada data survei. Bisa disebut. Nah, ya, oke, jadi kita udah ada ini perairan Kendarinya yang lebih terfokus. Ini juga ada titik-titik ya. Oh iya, sebelumnya ini kita bisa simpen dulu ya, kita save. Nimnya saya saring juga kemudian kelompok 8 ini map atau ini peta yang sudah oke, jadi setelah kita save, sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu kita akan membuat bagian station. Oke, kita station jadi kita ini yang two station windows. Oke, kalau udah muncul seperti ini, baru kita supaya muncul ada di sini data kita titik-titik kita klik titik-titik yang ada di sini. Ini jadi kita klik semuanya. Ini agak sedikit error ya. Kemarin tuh pas saya nyoba dengan titik yang sama tuh nggak kayak gini, bentuk grafiknya tuh lebih teratur. Nggak tahu karena ke zoom atau apa. Tapi apa nanti di hasil akhirnya bakal tetap bener harusnya. Ya setelah gua tunggu sebentar. Oke, kita lanjut. Jadi setelah kita bikin ininya, kita do layout. Ini this dengan ukuran yang sama dengan ini ya biar rapi. Kita harus rapi guys sebenarnya. Itu baru ini kita geser, kita pindah ke sini. Dan kita bikin lagi. Kita akan pindahkan juga, pindahkan ke kita pindahin ke sini. Dan ini untuk isi dari sumbu X-nya kita ganti ke densitas. Jadi densitas terhadap kedalaman, temperatur terhadap kedalaman, dan salinitas terhadap kedalaman. Untuk petanya juga kita pindahkan supaya lebih jelas.
Ya, kita ya. Untuk di bagian temperatur mungkin di sini ada berantakan, tapi ntar kalau nggak di zoom mungkin bakal ini kita beli dengan kita ini. Oh iya, sebentar. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini kita berikan clock sampai sini. Di situ kita bikin lagi di bawahnya ini kelas. Ya, ini adalah hasil station. Oke, ini udah jadi ya. Ya, next station. Ya. Kalau udah, ini kita save dulu. Kalau sudah, kita klik save. Oke, kita udah save hasil yang ini. Aduh, apa ini? Sebentar, ada yang menelpon. Oke, ternyata habis ada penipu yang nelpon saya ya, teman-teman. Ah, ada aja orang lagi serius diisengin. Oke, lanjut. Karena kita udah save yang tadi, kita lanjut ke scatter Windows. Terus kita lihat ada apa lagi nih, sebentar. Oke, lanjut lagi. Jadi kalau ini kita tunjukkan mana area kita sambungkan titik-titik stasiun ini. Dan define section. Jadi kita mulai sambungkan titik-titik ini ya. Mungkin ada sedikit kesalahan di stasiun ini untuk longitude dan latitude, tapi harusnya benar sih. Karena kita udah ngambil sesuai data yang diberikan. Beberapa yang lain juga saya lihat seperti itu, tapi nggak apa-apa. Harusnya hasilnya nggak beda aja. Sambung-sambungin titik-titik ini. Oke, sampai dapat. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, baru kita bikin sama seperti yang sebelumnya, seperti yang ada di station. Kita buat untuk grafik scatter ini. Dari window layout dulu. Dan seperti biasa, kita harus sesuaikan ukurannya ya, biar muat. Tapi nggak cuma muat, tapi rapi juga. Oke. Seperti itu. Sini jaraknya kita kasih 3. Yang kita bikin lagi. Edge.
Ini kita geser, kita pindahin ke sini. Nah, ini kan masih salinitas terhadap kedalaman sama kayak yang ini. Jadi kita ganti lagi untuk variabel X-nya. Kita ganti lagi itu menjadi densitas. Oke. So, petanya kan juga kita pindahin. Kalau sudah, sila ini hasil densitasnya agak sedikit aneh. Ini kok agak ke atas ini. Tadi kok bisa berhasil? Oh ini nih. Ini mungkin dia ke zoom untuk geser mungkin ya. Tapi tadi sebelumnya tuh lancar sebenarnya. Saya udah nyoba sebelumnya itu berhasil. Tapi ya sudahlah. Oh enggak ini, oh ini udah ada ya. Sama sih. Oke karena ini udah ada. Oh ini kita nggak ubah. Oh, apa? Ya, presentasi. Oke. Jadi ini adalah grafik scatter. Di file kita simpan. Dengan format yang sama. Kelompok 8. Ini adalah grafik. Save. Klik. Dan sekarang, oke kita lanjutkan. Ini udah jadi yang scatter. Kalau kita udah selesai untuk bagian scatter, kita akan lanjut ke selanjutnya yaitu section. Jadi tambah yang tadi section windows. Oke, udah muncul seperti ini ya. Atur ini jaraknya, ini kedalaman. Oh, ini kita pilih yang ini kita pilih. Oh, nggak apa-apa itu biarin dulu. Nanti aja kita urus ya. Oke. Lalu kalau udah ini, selanjutnya kita akan pakai data transact. Jadi saya sendiri menggunakan transact HTG. Transact G itu untuk stasiun 6, 16, 15 dan 11 tadi kalau nggak salah itu ya. Kita cek aja di sini. Dan ini yang digunakan tulisnya 6, 16, 17, dan juga 15. Ini ya data yang ini. Apa? Titik-titik stasiun yang ini. Oke, langsung saja. Hmm, differentiation. Oke, jadi stasiun 6 itu yang ini. Stasiun 16 itu yang ini. Oh, sorry. Stasiun, kita agak mundurin sedikit. Oops, oke, sorry. Mau kita ulang aja ya. Stasiun 6 itu yang ini. Stasiun 16 yang ini. Stasiun 17 yang ini. Dan stasiun 15 yang ini. Ya udah kita oke. Nah, ini udah muncul ya 1, 2, 3, 4. Nah, kalau udah muncul ini, properties, start, edit field, 50 aja dulu. Untuk skala pewarnaan itu. Oke.
Ya, oke, jadi sudah muncul ya teman-teman. Ini untuk warna dan juga warna untuk menunjukkan hubungan antara jarak, temperatur, serta kedalaman. Lanjut, kalau udah dari situ kita akan bikin supaya lebih rapi. Ya, gitu. Oke, ini juga nice, nice. Ya, dia lebih rapi dan juga muat untuk yang lain ya. Kemudian yang ini ya, lagi setelah dan kita bikin lagi juga di sebelahnya. Oke, oh, sebelum rapi nih. Tentang ini kita hapus aja. Petanya juga kita taruh di bawah. Oke, kemudian ini kan section distance terhadap temperatur. Temperatur di sini udah. Jadi variabel z kita ganti habis temperatur itu salinitas. Ini juga kita ganti untuk variabel z-nya itu menjadi densitas. Setelah itu banyak sudah. Oh, aduh, ini masih kurang 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 jaraknya ya, jadi kurang rapi. Sebentar. Nah, oke, bisa kita lihat udah jadi ya untuk ini. Kemudian lanjut kita akan berikan garis-garis kontur supaya lebih mudah kita untuk mengamati datanya. Oke, oh sebentar. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk scan, enggak scan terus. Apa nih namanya? Oh iya, section, ya ada section. Ini kita ganti dulu ya. Section. Oke. Untuk bagian yang section sudah selesai, ini bisa kita lihat bentuk grafiknya. Kita save dulu. Oke, setelah kita save untuk sectionnya, kita akan lanjutkan bagian yang terakhir yaitu surface, menunjukkan di permukaan. Oke, setelah muncul seperti ini, itu kita bakal posisikan supaya lebih rapi. Ini nanti biar pas juga.
window layout, mungkin segini aja cukup. Temperatur terhadap ke dalam itu. Dan ini gitu. Kita bikin ngikutin ini ya, biar sama dan rapi. Kita tarik garisnya, kalau kita pindahkan kita kasih jarak sedikit. Sini masih. Oke. Kemudian untuk grafik densitasnya juga sama. Oke. Untuk petanya juga, ya kalau udah semuanya itu kita aja. Oke, udah muncul begini ya. Ya untuk memetakan semua ini, kita file spesial kali ini itu bakal menghubungkan semua titik-titik yang ada di sini. Ini sedikit ya apa-apa. Ini terlalu besar. Oke, kita sambungkan perlahan-lahan. Oke, setelah kita enter. Oke, dan ya sudah terbentuk titik-titiknya. Oh, ini masih agak kurang, kurang. Jaraknya masih kurang. Masih juga ya. Waduh. Sebentar ya guys, kita harus rapihkan ini dulu. Ya, oke ini sudah lebih rapi. Jadi kita juga bisa lihat di sini ke dalam. Oke, setelah itu kita akan berikan warna. Sama seperti sebelumnya, kita akan warnai plastiknya. Oke, masih ada putih-putihnya ya, jadi kita
dan naikkan sedikit skala dari pewarnaannya. Nah, oke, sekarang semua bagiannya sudah tertutup dengan warna. Itu kita lanjut, kita berikan kontur. Kita berikan kontur juga. Nah, oke, sekarang sudah ada garis-garis konturnya. Oke, kita ubah dulu. Ini jadi ini kita save. Setelah itu tinggal kita ubah di sini di bagian view, show the first. Nah, di sini ini kita delete. Kita mau lihat kita mau lihat pada kedalaman sama dengan 0 ya. Oke. Densitas pada kedalaman 0. Kemudian temperatur pada kedalaman 0. Begitu juga dengan salinitas pada kedalaman 0. Ini kita sinkronkan. Sedikit. Kemudian kita oke. Ya, dan kita gedein sedikit lagi. Windows. Oke, masih ya. Gedein sedikit lagi sekalian. 105, di 425. Masih ada putih-putihnya teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Masih ada sedikit lagi. Siap. Nah, karena semuanya sudah, kemudian kita akan tambahkan juga garis kontur. Oke. Kemudian kita ganti surface to null. Kemudian berhasil tinggal save tadi. Nah, itu surface kita ganti surface null. Save. Nah, selanjutnya nggak cuma di kedalaman 0, kita juga akan ganti di, kita kan juga lihat pada kedalaman 30. Oh, ini dia.
Oke, temperatur ini kedalamannya dibilang 30, salinitas di kedalaman 30, dan densitas di kedalaman 3. Ya, kalian bisa lihat sendiri grafiknya agak berubah ya. Itu menggambarkan gitu, densitas, salinitas, dan temperatur pada kedalaman tersebut. Oh, iya, peta kontur aku juga udah ada. Oh, ini belum. Dari kontur aku lihat bisa 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 bisa. Coba ini pun juga. Oh, iya, udah balik ke selesai. Ini pun kita ubah. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, teman-teman. Kayaknya saya pengen bikin sih ini agak tambah sedikit lagi. Oke, ini agak lama ya teman-teman. Teman-teman, jadi kira-kira sekian untuk pembahasan Codify dari saya. Yang lihat tadi sudah jadi. Ya, bisa lihat di sini. Ini ada data survei yang tadi kan. Ya, sini ada data survei nol. Bisa ini ini data sectionnya juga udah ada. Baik, itu sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.